Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman penguat hari ini dengan tema Aku Pasti Selamat. Jumat 3 April 2020. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman penguat ini. Hadirlah Engkau dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah salah satu dasar dari iman kekristenan. Yohanes menulis, menekankan bahwa Allah di dalam rupa Yesus Kristus sebagai manusia, jalan karya keselamatan. Kita akan menemukan 3 hal mengapa orang percaya Yesus pasti selamat dan memperoleh surga yang mulia. Yang pertama, surga itu terbentuk karena kasih yang besar. Ayat 16a. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengasihi semua orang. Roma 3:23 mengatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah mengasihi. Dia tidak memandang rupa, Dia tidak memandang ras, siapapun dikasihinya, dan Ia mau menyelamatkannya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa orang pasti selamat? Surga itu terbentuk karena adanya korban penebusan. Saudaraku, pada ayat 16b dikatakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, untuk mencapai surga, untuk pengampunan dosa, harus ada korban, harus ada darah yang dicurahkan. Dalam perjanjian lama, orang menyembelih sapi, lembu, kerbau, ya, domba, dan darahnya ditumpahkan ke tanah dan dagingnya dibakar sebagai pengakuan dosa, penyesalan, dan mohon ampun kepada Allah. Dalam perjanjian baru atau sekarang yang disebut dengan kasih karunia juga sama. Harus ada darah yang dicurahkan dan ada kematian. Tetapi korbannya bukan lagi binatang, tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Manusia adalah makhluk derajat yang paling tinggi kedudukannya. Bagaimana mungkin binatang bisa menyelamatkan manusia, sementara binatang lebih rendah? Sehingga Allah berinisiatif turun, meninggalkan surga, datang ke bumi, lahir yang dikandung lewat perawan Maryam, turun daripada Roh Suci yang dikenal dengan Isa Al-Masih. Sehingga Allah dalam rupa Yesus Kristus, Ia bisa mati dan darahnya tercurah dan untuk menebus dosa saya dan saudara. Orang berkata, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah diperanakkan? Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Isa Al-Masih kurban yang sejati, kami menyembah-Mu. Isa Al-Masih Sang Penyelamat kami, kini kami milik-Mu. Isa Al-Masih kurban yang sejati, kami menyembah-Mu. Isa Al-Masih Sang Penyelamat kami, kini kami milik-Mu. Saudara, dosaku, dosamu hanya dapat ditebus
dengan darah dan kematian Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia agar ia mati menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dan yang percaya bahwa dia Tuhan akan diselamatkan. Yang ketiga, mengapa pasti selamat? Saudara, keselamatan atau surga itu digaransi. Itu pasti. Pada ayat yang ke-16c dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya Yesus digaransi pasti selamat. Dan yang menjamin Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati, pemilik surga itu, Isa Al-Masih, yang akan datang ke dunia menjadi hakim terakhir untuk semua orang yang ada di bumi ini, baik yang hidup dan yang mati. Saudara, hanya Alkitab yang berani menjamin kepastian keselamatan. Di dalam Yesus pasti selamat, bukan mudah-mudahan, bukan lihat nanti. Saudara, engkau masih hidup di bumi ini. Ada kesempatan bagi engkau untuk membuka hati, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada waktu dan kesempatan lagi. Mau seberapa banyak pun orang yang mendoakan di bumi, sudah terlambat, saudara. Mari hari ini, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, aku pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Dan aku akan datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap orang yang hidup dan yang mati. Mari saudara, sekali lagi, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Tuhan, berkatilah setiap pendengar pada hari ini. Kau tahu hidup mereka. Engkau tahu apapun yang sedang terjadi. Yang sakit kau sembuhkan, yang susah kau hiburkan, yang cemas dalam menghadapi COVID-19 ini di seluruh dunia ini. Di dalam Yesus ada kekuatan, ada pengharapan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.